Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Ya Bapa, sementara kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya sabda firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Anak-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk memberitakan firman Tuhan, Kau urapi Bapa, sehingga apapun yang Anak-Mu perkatakan, semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6. Ya. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Jadi kehidupan kita selagi kita masih bisa bernafas, amin. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa bergerak, ya. Marilah kita pakai itu untuk kita memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan ini ya tidak harus puji-pujian, amin. Tetapi memuji Tuhan artinya kita memuliakan nama Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan artinya kita dimanapun kita berada, kita menjadi terang dan menjadi garam. Ya, dimanapun kita berada, dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dari Dia, bagi Dia, saudara. Amin. Jangan dari Dia, ya kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan. Amin. Tetapi dari Dia, untuk Dia, kasih karunia yang telah Tuhan Yesus curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kita berikan kepada siapapun. Amin. Kita mengasihi setiap orang, ya, pancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, ya. Selagi kita masih bernafas, ya. Kalau kita sudah jangan nanti kita sudah tua, nanti sudah sesak nafas, ya, sudah sesak nafas, so tidak bernafas, ya. Nanti kita akan menyesal. Amin, ya. Kita akan menyesal, ya. Haleluya. Jadi ini Mazmur 150 ini adalah pasal yang paling, ya, saya tertarik di dalam Mazmur ini. Ayat ini itu adalah ayat yang paling terakhir dari kitab Mazmur, saudara. Ya, ini adalah pasal yang paling terakhir dalam kitab Mazmur. Ya, ayat ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan orang benar di akhir hidupnya. Amin. Dia akan memuji-muji Tuhan. Ya, inilah akhir orang yang setia kepada Tuhan, ya, dia akan memuji Tuhan. Bayangkan di sini perikopnya haleluya. Puji Tuhan, ayat 1, 2, 3, 4 itu memuji-muji Tuhan. Amin. Bahkan dalam Mazmur sebelumnya juga 149 itu berbicara tentang kemenangan, ya. Haleluya. Itu adalah gambaran orang yang hidup mempertahankan imannya. Orang yang hidup setia dengan Tuhan, dia akan berakhir seperti demikian. Amin. Dia akan mengalami kemenangan, dia akan bersorak-sorai, ya. Haleluya. Daud, dia bersorak-sorai, ya. Walaupun jangan kita cuma lihat akhir dari Mazmur juga, ya. Kita harus lihat juga dalam pertengahan Mazmur juga, ya. Amin. Kita tahu pertengahan Mazmur itu, haleluya, ya. Daud begitu banyak sekali tantangan hidup, proses hidup, ya. Dia banyak sekali musuh-musuh, tetapi dia semua serahkan kepada Tuhan. Amin. Itu juga, ya, sebagai kita orang benar, orang Kristen, ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mengalami proses, mengalami tantangan kehidupan. Amin. Tetapi kalau orang setia sampai akhir, maka firman Tuhan ini juga akan kita alami. Amin. Kita akan bersorak-sorai. Amin. Ya, orang yang menabur
dengan bercucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Daud, bayangkan dari pasal berapa dia memuji-muji Tuhan, dia bersyukur, ya, menyanyikan kemenangannya, ya. Demikian juga orang Kristen yang bertahan sampai akhir, ya. Jadi mari kehidupan kita selagi kita masih bernapas, ya, kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Karena ada orang yang masih bernafas tapi dianggap Tuhan telah mati, ya. Ya. Dalam kitab Lukas kalau tidak salah itu ada seorang murid, ya, yang mau mengikut Tuhan. Ada seorang murid yang mau mengikut Tuhan, tetapi dia minta izin kepada Tuhan Yesus, ya. Yang mengikut Tuhan Yesus, dia minta izin, ya. Rabi, izinkanlah saya untuk menguburkan orang tuanya kalau tidak salah, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Haleluya, ya. Inilah tanda-tanda, inilah orang-orang yang bernafas tapi dianggap Tuhan mengalami kematian. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari kehidupan kita, ya, jangan kita sampai dianggap Tuhan itu mati, ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Haleluya, ya. Jadi mari kehidupan kita sepanjang hidup ini kita mau melayani Tuhan. Amin. Mengikut Tuhannya sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas sabda firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini anak-Mu telah berhenti berbicara, ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pergi begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan semua orang yang telah mendengar firman Tuhan ini sehingga mereka bisa dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.